Oke, selamat jumpa kembali rekan-rekan, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Oke, jumpa kembali bersama saya, Bli Singa Bali, filosof konyol. Oke, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengelola cakra ya. Jadi tidak lagi kita membicarakan tentang aktivasi cakra, kita tidak lagi membahas tentang pembangkitan cakra atau buka aura, buka cakra dan lain sebagainya, yang saya rasa itu adalah hal yang salah kaprah. Lebih baik kita bicarakan bagaimana caranya kita mengelola cakra. Oke, cakra dan aura ya tentunya ya, karena antara cakra dan aura itu adalah satu kesatuan ya. Jika cakra kita berputar dengan baik dan kemudian terbuka dengan baik ya, menyesuaikan dengan hati kita, pikiran kita dan tindakan kita, maka aura kita pun akan menjadi baik juga atau terang benderang juga ya. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama ya, yang pertama Anda bisa lakukan dengan cara yang sangat mudah ya, yaitu selalu berbuat baik ya, selalu berbuat baik. Hal ini akan membawa atau menarik energi-energi yang baik juga, energi-energi yang membuat Anda menjadi orang yang penuh energi positif ya. Kemudian jaga hati, jangan gampang baperan ya, karena orang yang baperan itu dia menarik energi yang negatif. Kalau istilah saya, ngundang setan. Jadi orang yang baperan itu mimik wajahnya itu ngundang setan ya. Yang kita tahu sendiri, setan itu asumsinya pasti energi yang buruk, yang nggak bagus sama sekali ya. Kemudian kita harus mau mengakui kesalahan kita ya. Jadi orang-orang yang dengan legowo, berjiwa besar, mau mengakui kesalahannya, itu adalah orang-orang yang bisa atau memelihara atau mengelola energi cakranya ya, energi cakranya dan auranya menjadi tetap di kondisi yang positif, yang bisa membawa kehidupan mereka menjadi lebih baik ya. Jadi itu. Sebelum lanjut ke yang kedua, saya ingin jelaskan dulu, kenapa sih kita harus kelola cakra kita? Bukannya itu sudah otomatis terjadi dari kita lahir? Benar, itu terjadi sejak kita lahir ya. Nah, orang-orang yang hanya mengikuti apa yang sudah terjadi sejak dia lahir, nah ini adalah orang-orang yang pasrah sama takdir. Dia tidak mau merubah nasib ya. Jadi antara takdir dan nasib itu beda. Takdir itu sudah digariskan dari sononya ya, tetapi nasib itu pilihan kita ya. Jadi walaupun kita ditakdirkan misalnya menjadi orang miskin ya, tapi kita punya keinginan merubah nasib kita untuk menjadi kaya, kita bisa merubah nasib kita menjadi kaya ya. Takdir kita menjadi miskin itu akan terhapus dengan sendirinya. Ya itu pemahaman saya ya, pengertian saya seperti itu, karena buat saya semua orang terlahir dengan kesempatan yang sama gitu ya, kesempatannya sama semua. Jadi nggak ada itu orang terlahir harus jadi begini, enggak, itu pilihan mereka kok, itu nasib itu ditentukan dengan pilihan mereka. Oke, lanjut yang kedua ya. Yang kedua, bagaimana cara mengelola cakra agar tetap ada di garis yang positif ya, yang berguna untuk pikiran kita, tubuh fisik kita, dan tubuh roh kita ya. Yaitu caranya dengan berlatih olah nafas ya, mempelajari teknik-teknik olah nafas yang ada. Banyak sekali ada teknik-teknik olah nafas yang bisa dipelajari dari guru-guru atau dari trainer-trainer, atau bahkan kita mencoba sendiri dengan teknik-teknik nafas yang mungkin ya di YouTube sekarang banyak ada ya. Silakan Anda belajar dari sana. Ya, kemudian juga itu wajib dipandu dengan meditasi, karena itu nanti akan menyempurnakan ya jalur cakra kita ya. Jalur cakra kita. Ya. Nah, kenapa jalur cakra ini harus disempurnakan?
lanjut seperti ini saya tadi, penjelasan saya yang tadi ya. Karena dalam cakra itu, dalam saluran cakra itu sebagai saluran energi atau pintu energi, ya, di sana terdapat inti energi manusia. Ya, ada energi yang hidup di sana yang mempengaruhi jiwa manusia, mempengaruhi emosinya, mempengaruhi pikirannya, juga mempengaruhi fisiknya. Ya. Jadi inti energi inilah yang harus kita pelihara sehingga tetap menjadi inti yang baik, yang positif, dan memancarkan aura yang sempurna. Ya, jadi menarik dengan cepat hal-hal yang kita butuhkan dan membuang, menghempaskan hal-hal yang tidak kita perlukan. Dan cara yang ketiga, ya, ini cara yang mungkin buat kalian nggak masuk akal atau ekstrim ya. Tapi cara ini banyak digunakan oleh raja-raja atau bangsawan-bangsawan atau orang-orang kaya, orang-orang sukses di masa lalu, ya. Jadi teknik mengelola cakra yang terakhir adalah dengan jalan seks atau mempergunakan hawa nafsu kita untuk membersihkan cakra tersebut. Nah, bagaimana caranya, ya? Nah, ini sebenarnya khusus buat kalian yang sudah berumah tangga, ya, berumah tangga. Jadi untuk kalian yang sudah memiliki pasangan yang tetap, kalau yang tidak tetap terserah kalian ya, itu saya nggak mau ikut campur, itu urusan pribadi kalian, ya. Jadi ini bukan aliran sesat, tapi ini saya memberikan apa yang saya tahu. Ya. Jadi dengan berhubungan seks dengan pasangan kita dengan cara yang benar, ya, ternyata bisa memelihara atau mengelola saluran cakra kita, ya, aliran cakra kita atau aliran kundalini kita menjadi baik, menjadi lebih bersih, membuat aura menjadi terang benderang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena, ya, saat kita melakukan hubungan seks, tubuh kita mengalami relaksasi yang luar biasa, ya, menjadi rileks, sangat rileks, ya, seperti orang yang sedang bermeditasi. Nah, karena efek relaksasi dari tubuh yang sedemikian rupa, maka pikiran kita pun juga akan menjadi rileks, jiwa kita pun juga menjadi rileks. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi meditatif, di mana gelombang otak kita menurun dengan cepat, ya, memasuki area bawah sadar kita. Dan seperti yang kita ketahui, ketika kita mampu memasuki area bawah sadar kita, pikiran kita akan dengan cepat bisa mengirim sinyal ke semesta untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, jadi itu rahasianya kenapa seks bisa dipergunakan untuk membersihkan cakra dan aura kita. Tapi ingat, caranya harus benar. Yang pertama, kita harus menghormati dan menghargai pasangan kita. Jadi bukan sekedar hanya untuk pelampiasan, tetapi kita bersama-sama melakukannya untuk satu tujuan, yaitu kebahagiaan lahir dan batin kita. Ya. Caranya yaitu dengan cara kita duduk bersila. Ya, kemudian pasangan kita pangku, kita saling berhadapan, lalu saling tersenyum dan kita memeluk, saling peluk. Ya. Nah, pada saat itu kita hanya boleh menggerak-gerakkan badan kita secara lembut saja. Tidak boleh dengan cara yang terlalu ekstrim, ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, ya, dan rasa kasih sayang yang luar biasa. Nah, nanti ketika saat dimana akan terjadi klimaks, untuk
yang laki-laki itu harus mampu menahan agar klimaksnya tidak sampai keluar, ya, atau bahasa gampangnya nggak sampai cerot gitu deh ya, nggak sampai cerot dia, ya, ditahan itu. Nah, pada saat kondisi menahan itulah kondisi meditatif yang luar biasa, dan pada saat itulah sampaikan keinginan kita apa, ya, karena pada saat di kondisi itu cakra kita sedang terbuka dengan sangat lebar, ya, energi masuk dengan sangat kuat, membersihkan semua hal-hal yang menyumbat aliran cakra tersebut, sehingga aura kita pun memiliki vibrasi yang luar biasa, ya. Dan untuk yang perempuan, ya, ketika terjadi klimaks, mutlak harus keluar dan lakukan hal yang sama. Pikirkan, bayangkan, dan rasakan apa yang menjadi tujuan Anda itu sudah tercapai dan terjadi, ya. Itu rahasia, salah satu rahasia dari tantra, ya, mencari kesuksesan hidup dengan jalan seks. Oke, demikian dulu dari saya, ya, bahwa apa yang terjadi di masa lalu bukanlah hal yang tidak masuk akal. Semuanya logis berdasarkan logika. Tantra pun hal yang logis dan masuk logika. Yang penting kalian menafsirkannya dengan cara yang bijaksana. Oke, salam super logika dari saya, Singa Bali, filosof konyol.